Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidifani Wijono, NIM 2304001020087. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal dan jawaban ujian tengah semester khususnya untuk mata kuliah analisa berorientasi objek Universitas Siber Asia. Kemudian selanjutnya di sini merupakan sebuah studi kasus pada klinik X, yaitu soal yang diberikan oleh dosen kami. Yang pertama diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X, yang sistem administrasinya atau data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat, maka sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien. Tetapi bagi pasien baru tersebut harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di data dan kemudian mendapatkan kartu tersebut. Setelah mendaftar ulang, pasiennya menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya adalah sebuah diagnosa dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang diberikan kepada pasien tersebut. Catatan dari dokter tersebut yang berisi diagnosa dan catatan resep nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan setiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik tersebut. Kemudian adalah overview pembahasan. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai soal tersebut, yaitu yang pertama proses bisnis kasus klinik X, kemudian yang kedua analisa permasalahan user requirement dan requirement gathering, kemudian yang ketiga adalah diagram use case beserta nomor 4 yaitu deskripsi atau penjelasannya, dan yang terakhir adalah diagram activity sistem terkomputerisasi atau sistem yang terbaru. Untuk yang pertama proses bisnis klinik X. Untuk proses bisnis sendiri biasanya ini merupakan disebut sebagai flowchart. Flowchart ini adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses, yang mana ini adalah menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Di sini sudah terdapat proses seperti yang terdeskripsi pada klinik X tadi. Yang pertama adalah petugas administrasi melakukan tugasnya yaitu identifikasi pasien. Apabila pasiennya baru, maka kemudian pasien harus melakukan proses pengisian data, lalu mendapatkan kartu dan menyerahkan kartu tersebut. Apabila pasiennya lama, maka pasien tersebut tinggal menyerahkan kartu ke petugas administrasinya saja. Kemudian dari petugas administrasi melakukan pendaftaran ulang. Selanjutnya pasien menunggu antrean sampai dengan petugas administrasi tadi memanggil nama pasien tersebut. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan terhadap nama pasien tersebut masuk ke ruangan dokter dan oleh dokter dilakukan pemeriksaan. Kemudian oleh dokter tersebut didapatkan hasil data atau diagnosis dan resep untuk pasien. Kemudian data tersebut disimpan oleh petugas administrasi dan diarsipkan oleh petugas tersebut. Analisa permasalahan user requirement dan requirement gathering. Di sini analisa permasalahan yang terdapat pada klinik X yaitu apabila klinik X melakukan pengelolaan data pasien secara manual menggunakan berkas fisik, maka memungkinkan beberapa hal yang terjadi, yaitu yang pertama adalah rentan terhadap kerusakan dan kehilangan arsip data, proses pencarian data lambat dan memakan waktu, serta memerlukan pengecekan arsip data secara berulang. Maka dari itu perlu diciptakan sistem terkomputerisasi untuk mengatasi hal tersebut dengan beberapa persyaratan, yaitu user requirement yang diperlukan diantaranya adalah functional requirements, yaitu kemudahan dalam proses arsip data. Lalu untuk non-functional requirements
yaitu kemudahan dalam proses keamanan dan pencarian arsip data. Dan yang terakhir adalah usability requirements, yaitu meliputi antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna atau petugas administrasi tersebut. Dan yang terakhir adalah requirements gathering, yang menurut penulis ini meliputi 2 fact-finding teknik yang diperlukan di kasus ini. Yang pertama adalah background readings, meliputi informasi arsip data fisik pasien dan formulir pendaftaran lama yang kemudian perlu untuk dikonversikan ke sistem yang baru. Dan yang kedua adalah dokumen sampling atau pengumpulan data kuantitatif untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. Kemudian adalah diagram use case. Di sini digunakan diagram use case tugas dari 2 orang objek, yaitu petugas administrasi dan dokter. Yang pertama adalah use case untuk petugas administrasi, yaitu memasukkan dan mengubah identitas pasien serta mengatur antrean. Kemudian yang kedua adalah menyimpan data rekam medis pasien. Untuk yang objek kedua, yaitu dokter, di sini memiliki tugas untuk menuliskan diagnosa dan resep obat untuk pasien. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tugas atau use case untuk masing-masing objek tersebut. Yang pertama adalah memasukkan dan mengubah identitas pasien. Aksi yang diperlukan adalah oleh petugas administrasi. Yang pertama prosesnya adalah petugas administrasi memilih identifikasi pasien lama atau baru. Kemudian respon sistemnya adalah menampilkan data pasien dalam pencarian. Untuk yang ketiga atau selanjutnya, aksi yang diperlukan adalah petugas itu memasukkan data atau melakukan perubahan data terhadap data pasien. Kemudian respon sistemnya adalah menampilkan perubahan data yang diinput atau diubah. Dan untuk selanjutnya, yaitu petugas administrasi tersebut melakukan pengaturan antrean. Lalu respon sistemnya adalah menampilkan antrean secara otomatis. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu memasukkan data rekam medis pasien. Aksi yang diperlukan oleh petugas administrasi adalah menerima data dari dokter dan meneruskan data rekam medis pasien tersebut ke bagian farmasi. Kemudian respon sistemnya adalah menyimpan dan menampilkan data rekam medis pasien apabila diperlukan di kemudian hari. Untuk yang use case untuk objek dokter, yaitu aksi yang diperlukan oleh dokter adalah melakukan pemeriksaan, tentu saja. Lalu adalah menginput diagnosa dan resep obat untuk pasien. Respon sistemnya menyimpan data diagnosa dan resep obat tersebut. Lalu yang terakhir adalah diagram activity sistem baru atau sistem yang telah terkomputerisasi. Di sini saya merencanakan diagram activity sistem baru yang diperlukan untuk klinik X ini. Yang pertama adalah petugas administrasi melakukan identifikasi pasien, yaitu pasien baru atau lama. Apabila pasiennya baru, maka pasien hanya memerlukan untuk menyerahkan identitasnya. Kemudian apabila pasiennya lama, maka hanya perlu untuk menyebutkan namanya saja. Kemudian proses selanjutnya, maka setelah data ditemukan oleh petugas administrasi, data pasien tersebut, kemudian pasiennya menunggu antrean yang telah diatur oleh petugas administrasi secara otomatis melalui sistem. Kemudian sistemnya menampilkan pengaturan oleh petugas administrasi tadi, tampilan antreannya. Selanjutnya dokter, apabila pasiennya telah mencapai antrean tersebut, maka pasien masuk ke dalam ruangan dokter dan oleh dokter dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah pemeriksaan, dokter akan memasukkan
data diagnosis dan resep ke sistem. Kemudian setelah data diagnosis dan resep tersebut diterima oleh petugas administrasi, maka petugas administrasi bertugas untuk menyimpan, meneruskan data tersebut ke bagian farmasi untuk diproses resep obat tersebut lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.